bekal kita dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Permulaan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan mendakwahkan tauhid. Beliau mulai bukan di tempat yang jauh. Beliau mulai dari rumahnya sendiri. Beliau mendakwahi ayahandanya yang bernama Azar. Azar ini bukanlah hanya sekedar orang yang kafir, tapi dia adalah seorang pengrajin berhala, membuat patung yang disembah oleh umat manusia. Dengan sopan santun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengetuk pintu hati ayahanda, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya di surah Maryam ayat 43 hingga ayat 46. Allah taala menyatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku satu ilmu, yang ilmu tersebut tidak datang kepada engkau, maka ikutilah aku akan tunjuki engkau pada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda, janganlah engkau sembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, sungguh setan tersebut telah bermaksiat kepada Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahanda, sungguh aku khawatir nanti azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpamu sehingga engkau menjadi teman bagi setan tersebut. Lafaz ya abati, wahai ayahanda, merupakan lafaz yang sangat halus, yang mana seorang anak memanggil bapaknya dengan lafaz abati. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan penolakan. Air susu dibalas dengan air toba, kelembutan dibalas dengan kekerasan. Lihat ayat berikutnya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu benci terhadap sesembahanku, terhadap Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannak, sungguh jika kamu tidak berhenti dari ucapanmu itu, niscaya aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku selama-lamanya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Azar menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mengancam akan membunuh secara perlahan dengan rajam tersebut terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi lihat jamaah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berlemah lembut kepada ayahanda. Maka Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil menyatakan, keluhuran budi pekerti Ibrahim alaihissalam adalah bentuk birrul walidain yang paling tinggi, di mana Ibrahim berusaha menyelamatkan orang tuanya dari sengatan api neraka meski dibalas dengan pengusiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian berikutnya datang dari lingkungan sosial Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim ditolak keras oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil langkah berani, menghancurkan satu persatu berhala yang disembah umatnya, hingga menyebabkan beliau ini diseret ke pengadilan massa, hingga diputuskan untuk dibakar hidup-hidup. Bayangkan perasaan seorang yang berdiri sendiri melawan umatnya, melawan kaumnya yang murka. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh di atas keimanannya, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah engkau itu dingin dan juga memberikan keselamatan
kepada Nabi Ibrahim. Secara logika, hitungan-hitungan manusia itu adalah akhir dari segalanya. Tapi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bagi kita semuanya kejujuran niat dan kesungguhan tawakal kepada Allah Subhanahu. Dalam satu riwayat yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala, dialah sebaik-baik pelindung. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih menyatakan, ini adalah tingkat tawakal yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, yang mana dengan tawakal tersebut membuat api yang secara tabiatnya membakar berubah menjadi dingin dan memberikan keselamatan atas perintah Sang Pencipta api. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, transisi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam berkelanjutan pada penantian panjang akan datangnya keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai usia senja baru mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah lelah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala abadikan doa Nabi Ibrahim tersebut dalam surah As-Saffat ayat 100 hingga ayat 101. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakanlah kepada hamba seorang putra, yang mana putra tersebut menjadi orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sangat-sangat penyabar. Asy-Syaikh Sa'di rahmatullah alaih dalam tafsirnya menyatakan lafaz al-halim, yang sangat sabar, Allah Ta'ala sematkan untuk putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail, yang mana dengan ayat ini merupakan nubuat bahwa anak ini akan sanggup memikul beban, memikul ujian yang tidak sanggup dipikul oleh remaja seusianya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran buah hati, lahirlah Nabi Ismail. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memisahkan antara dirinya dan juga putranya yang bernama Ismail tersebut. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengirim Hajar dan juga Ismail kecil menuju lembah yang tandus di Mekah Al-Mukarramah. Digambarkan betapa pedihnya perpisahan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, ya Allah, aku telah menempatkan anak turunanku di satu lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh di sana, di sisi rumah Engkau ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Aku lakukan itu ya Allah supaya mereka senantiasa menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, iba terhadap mereka. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan supaya mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan bahwa niat tulus seorang hamba untuk menjaga agama Allah, niat lurus seorang hamba untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dan pasti akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Puncak ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Anak laki-laki yang digadang-gadang, yang ditunggu-tunggu, buah hati yang dinanti-nanti. Ketika menginjak usia dewasa, Allah Ta'ala perintahkan ayahandanya untuk menyembelih putranya. Allah Ta'ala abadikan dalam surah Shafat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak tersebut yaitu Nabi Ismail telah menginjak usia dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai Ananda, Nabi Ibrahim mengatakan pada putranya, wahai Ananda, sungguh aku bermimpi mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, anni azbahuk, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka bagaimana pendampatmu? Bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Imam Syaukani rahmatullah alaih dalam Fathul Qadir menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta, tidak secara langsung, tidak diam-diam membunuh ataupun menyembelih putranya Ismail, melainkan mengajak putranya untuk berdialog terlebih dahulu untuk menguji kemantapan dan keteguhan iman sang anak, sehingga tidak menjadikan sang anak tersebut hanya sebatas rekan dalam ketaatan, sebagai partner dalam menjalankan perintah Allah, tapi juga sebagai mencari pendapat, minta pendapat kepada sang putra. Jawaban Nabi Ismail sebagai bentuk berhasilnya pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah ayahanda, engkau dapati aku di antara orang-orang yang bersabar. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dalam sebuah nukilan riwayat yang dibawakan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahmatullah alaihi dalam tafsirnya, bahwa Ismail alaihi salam meminta kepada ayahanda, memberikan wasiat kepada ayahanda, wahai ayahanda, kencangkanlah ikatanku supaya aku tidak bergerak. Wahai ayahanda, sikaplah pakaianmu supaya darahku tidak mengenaimu. Wahai ayahanda, tajamkanlah pisaumu agar kematian ini terasa ringan bagiku. Maka di detik-detik dramatis tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh telah engkau benarkan mimpi tersebut, telah engkau laksanakan perintah tersebut, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah perjalanan Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim alaihissalam memberikan pesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullah mastata'tum. Jauhkanlah diri kita untuk mengikuti ego dan hawa nafsu kita. Jadikanlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah akhirat itu sebagai prioritas kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bisa mencontoh orang-orang saleh terdahulu, mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mencontoh Nabiullah Ismail alaihissalam, karena keteladanan tersebut menjadikan kita semuanya selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita menyimak kisah pengorbanan dan beratnya ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di balik itu ada sosok seorang wanita mulia, yaitu Ibunda Hajar. Bagaimana beliau ini menjadi istri yang salihah bagi seorang suami yang saleh, menjadi ibu yang menjadi teladan bagi anaknya. Ingatlah ketika Ibunda Hajar ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk meninggalkan anak dan istrimu di padang yang gersang, tidak berpenghuni, tidak ada tanam-tanaman di situ?" Jawaban Nabiullah Ibrahim, "Ya, betul, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka Hajar dengan tenangnya mengatakan, "Sungguh dan pasti Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan menelantarkan kami." Ucapan yang begitu menakjubkan dari seorang wanita muslimah, dari seorang wanita salihah. Kehormatan seorang wanita muslimah, seorang wanita salihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah diukur dari kecantikannya, tidaklah diukur dari gemerlap dunia yang digenggam, melainkan diukur seberapa jauh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa jauh bakti wanita salihah tersebut terhadap suami. Mengingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," ketika seorang wanita salat fardu 5 waktu, wa shamat syahraha, wanita tersebut melaksanakan puasa Ramadan, wa hasanat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, maka di yaumil qiyamah kelak dikatakan kepadanya, "Silakan masuk ke surga, dari 8 pintu surga mana yang dia mau." Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, mengingat perkataan seorang penyair, "Al-um madrasatun ula," seorang ibu layaknya adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. "Idza a'dattaha," wahai para suami, jika engkau siapkan ibunda yang salehah tersebut, "a'datta sya'ban thayyibal aqraq," sungguh engkau telah siapkan orang-orang yang bisa mendidik bangsa ini penuh dengan budi pekerti. Maka para kaum muslimah yang berbahagia, jadilah engkau istri-istri yang taat kepada suami. Jadilah engkau istri yang menyejukkan hati suami. Jadilah engkau ibu-ibu yang bisa menanamkan benih tauhid, mengajarkan keimanan kepada buah hati. Dan hendaknya seorang wanita salihah, wanita muslimah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita tutup khutbah ini sejenak dengan doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahu an ashabil kiram
وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.